Selamat pagi, jemaat terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali di siaran online Makin Dekat Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan yang bertemakan orang Kristen kripto. Saya ambil satu bagian dari firman Tuhan. Mari kita buka bagian ini bersama-sama. Diambil dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Mari kita baca bersama. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dan kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Sekian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat sekalian, beberapa tahun terakhir ini kita sering mendengar istilah kripto, seperti cryptocurrency atau crypto investor, ya, dan sebagainya. Nah, ciri khas dari dunia kripto ini adalah semuanya tersembunyi, anonim, dan sulit dilacak. Nilainya besar, tetapi pemiliknya tidak terlihat. Nah, di tengah dunia kekristenan, tanpa sadar juga muncul fenomena serupa, yaitu orang Kristen kripto, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus tetapi tersembunyi, mengaku beriman tetapi tidak kelihatan, ikut ibadah tapi hidupnya tidak turut dengan firman Tuhan. Bagaimana kita menyikapinya? Sebagai orang Kristen, mungkin ada yang baru percaya ataupun sudah ada yang lama pergi ke gereja, percaya Kristus. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah iman yang kita punya cukup kita simpan? Atau iman yang kita punya perlu kita tunjukkan kepada dunia? Kalau melihat ayat bacaan tadi di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Catatan yang pertama yang bisa kita renungkan adalah Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi sebuah rahasia, tetapi Yesus memanggil kita untuk menjadi terang. Di ayat tersebut Yesus dengan jelas berkata bahwa kita adalah terang dunia. Terang tidak bisa disembunyikan. Terang punya satu tujuan, yaitu menyinari. Namun banyak orang Kristen saat ini yang mungkin lebih nyaman untuk di bawah radar, tidak terlihat. Saya tidak mau lebih jauh menghakimi, karena saya pun tidak boleh menghakimi. Kita semua adalah manusia yang bercacat celah. Tapi pagi ini saya mau mengajak kita untuk merenung kembali bagaimana fungsi kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah gereja. Apakah fungsi kita sudah sesuai dengan tujuan kita, yaitu menjadi terang dunia? Kita tidak dipanggil hanya untuk percaya, tetapi untuk memantulkan terang Kristus di dunia yang gelap. Catatan yang kedua yang bisa kita ambil pagi hari ini, orang Kristen kripto kehilangan kuasa dari kesaksian. Kehidupan rohani yang tersembunyi terkadang bisa melemahkan iman kita sendiri. Iman yang kita simpan maka lama-lama akan padam. Ibarat api unggun. Kalau satu bara diambil, dijauhkan dari kumpulan api, lalu bara lain diambil lagi, maka dalam waktu singkat api tersebut akan padam. Demikian juga iman kita.
Yesus mati bagi kita di kayu salib. Itu adalah sebuah pengorbanan yang sangat-sangat mahal. Mari saya mengajak rekan-rekan semua untuk boleh merenungkan kembali arti dari kebangkitan Kristus di kayu salib. Yang ketiga, menjadi terang bukan soal berbicara, tetapi lewat kehidupan yang nyata. Yesus berkata, tujuan kita menjadi terang adalah supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Artinya, kesaksian terbesar bukan dari perkataan, tapi dari tindakan. Kita bisa menunjukkan terang melalui hal-hal sederhana. Jujur dalam pekerjaan, meskipun kita melihat orang-orang di sekitar kita mungkin tidak jujur. Kita tetap mengasihi walau disakiti. Kita tetap menolong walaupun tidak dipuji. Dan kita bisa saja tetap terus berdoa walaupun orang lain mengabaikan. Terang tidak pernah berdebat dengan gelap. Ketika terang hadir, gelap pun lenyap. Jemaat sekalian, apakah hari ini hidup kita sudah menjadi sebuah kesaksian yang nyata? Atau kita mencoba justru untuk menjadi seorang Kristen kripto yang tersembunyi, diam, tidak berani tampil membawa kasih Kristus? Sekali lagi, Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi rahasia yang aman, tetapi menjadi saksi yang berani. Biarlah mulai hari ini hidup kita menjadi terang yang tampak, iman yang hidup, dan kasih yang nyata. Kiranya Tuhan terus beranugerah dalam hidup kita. Kita sadar kita lemah dan kita perlu dikuatkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ampuni dosa hamba-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni kami, terkadang kami tidak melihat betapa mahalnya kuasa darah kebangkitan Kristus. Bapa, mampukan kami untuk bisa menjadi kesaksian yang hidup dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Mampukan kami untuk berkata ya. Mampukan kami untuk berkata tidak seturut dengan perintah Tuhan. Kami berdoa untuk hidup kami masing-masing. Berdoa untuk para rekan-rekan jemaat sekalian di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kiranya Tuhan terus yang menguatkan, kiranya Tuhan terus yang menopang, sehingga hidup kami bisa menjadi kesaksian bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Baik, selamat pagi jemaat sekalian, Tuhan Yesus memberkati.